aku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup,
bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran,
Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, marilah dengan sikap berdiri kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kebaktian pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi kita, Allah Anak yang menyelamatkan kita, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Marilah kita membaca bacaan bertanggapan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bersama-sama, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Teman-teman, tahun 1909, Sonora Louis Martdot yang masih berumur 16 tahun mendengarkan khotbah tentang Hari Ibu. Ia satu dari 6 bersaudara yang dibesarkan ayah seorang diri. Ia pun meminta kepada pendeta untuk mengadakan peringatan Hari Ayah pada tahun berikutnya. Sonora pun mengusulkan ide tentang menghargai jerih payah dan perjuangan para ayah secara nasional. Namun tahun 1972, pemerintah Amerika Serikat akhirnya menetapkan minggu ketiga bulan Juni sebagai Hari Ayah. Hari ini untuk pertama kalinya dalam kebaktian youth, kita akan memperingati Hari Papa. Meskipun mungkin ada di antara kita saat ini yang telah kehilangan figur Papa, karena Papa telah tiada, namun kita masih memiliki Bapa di surga yang selalu ada dan selalu mengasihi kita. Dia Allah telah menjadikan kita anaknya dan Dia menjadi Bapa kita yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita sama-sama angkat pujian ini. Kita nyatakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sungguh baik, yang sangat mengasihi kami. Bapa kami yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk memuji-Mu, juga untuk merayakan Hari Ayah ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini di segala kegiatan kami. Kami berdoa Tuhan agar kami bisa dilayakkan, agar segala dosa kami bisa diampuni dan kami bisa datang di ibadah ini dengan hati yang tulus, hati yang hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami dan berkatilah kami Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sosok Papa adalah seseorang yang mengangkat anak-anaknya saat mereka jatuh. Papa juga akan membiarkan anak-anaknya mencoba lagi dan bersiap untuk mengangkat kembali. Ya, Papa kita adalah representatif dari Bapa kita di surga. Ada Papa, ada Bapa. Kita tidak akan takut dan khawatir tentang apapun juga. Jiwaku
Tuhan lagi, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi namamu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Teman-teman, bila Bapa kita yang di dunia saja berjuang dan selalu mengasihi kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia telah memberikan hatinya, dirinya, dan bahkan satu-satunya anaknya untuk kita. Inilah bukti kasih yang tertinggi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidup.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Halo teman-teman sekalian di GKA Gloria Galaxy. Halo guys, apa kabar? Kak Joy berharap kalian semuanya dalam keadaan yang baik. Udah lebih dari setahun, tapi kita masih dalam kondisi yang seperti ini. Tapi mari kita terus bersemangat ya teman-teman sekalian untuk punya pengharapan bahwa di dalam situasi yang sulit kayak gini pun kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan firman Tuhan masih boleh kita dengarkan dan menjadi kekuatan, menjadi semangat buat kita untuk tetap maju di dalam masa muda kita ini untuk berkarya bagi Kristus Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan coba belajar satu buah tema, yaitu sola gratia, yaitu hanya karena iman saja. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk lebih dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di tengah situasi sulit. Kami tetap percaya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan. Dan kami sudah masuk ke tahun yang kedua di masa pandemi ini. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan olehnya kami mohon ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap belajar, untuk maju dan mengasihi Tuhan di dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami juga berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan bersama ini menolong kami untuk tetap boleh hidup di dalam Tuhan di tengah semua pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Karena kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa mengucap syukur dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan keberdosaannya supaya dia boleh menjadi berkat buat teman-teman sekalian yang hari ini boleh beribadah dimanapun mereka berada, kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami. Ini doa kami demi nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Oke, kita langsung saja melihat firman Tuhan hari ini dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 dan sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, ini adalah tema Sola Gratia, tapi kita juga mau mengingat akan segala kebaikan Tuhan melalui hari ayah, ya, Father's Day internasional, ya.
Dan ini menarik sekali karena kita mengambil satu nats di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6, 4 sampai 9, Shema Israel. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan di dalam konteks keluarga pada saat itu. Dan saya yakin sekali bahwa ini ada sebuah makna yang tetap berjalan di dalam bagian kita mengiring Tuhan. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana tugas ayah, tetapi dalam konteks hari ini adalah anak-anak pemuda. Anak-anak pemuda dan remaja hari ini. Maka ini mungkin saatnya kita ngomongin papa kita. Oh enggak, bukan ya. Tapi kita coba merenungkan apakah yang sebenarnya Tuhan ingin untuk katakan di dalam konteks bagian ini dan dikaitkan dengan sola gratia. Jadi teman-teman sekalian, pada waktu kita belajar tentang iman, maka kita sadar bahwa iman kita di dalam kekristenan bukanlah hanya iman yang didengar sebagaimana kita dengar dari orang lain, lalu kita percaya dan kita pegang itu sebagai sebuah keyakinan. Bukan, kebenaran itu bukan karena seseorang yang mengatakannya kepada kita, juga bukan karena apa yang kita alami di dalam experiences, pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Ya, saya yakin ada banyak pengalaman yang kita pernah jalani bersama dengan Tuhan, tapi iman bukan hanya sekedar dengan pengalaman, bukan hanya sekedar dengan apa yang kita dengar dari orang lain, tapi iman adalah sebuah bentuk janji dan penyataan Tuhan yang kita yakini, bukan hanya sekedar sebuah fakta kebenaran firman Tuhan bersumber di dalam firman, tetapi juga sesuatu yang kita yakini itu memuat sebuah janji dan kepastian akan kehidupan kita. Jadi berjalan ke depan, melangkah melihat masa depan yang kita nggak tahu. Dan hari ini kita melihatnya dengan kacamata iman. Dan kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita yang sudah mati menebus dosa, bangkit dan naik ke surga. Kubur yang kosong memberikan pengharapan. Pengharapannya adalah dia sudah ada di akhir kehidupan kita, guys. Jadi kalau dia sudah ada di akhir kehidupan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini tidak akan pernah merubah bagaimana saya berjalan menuju kepada destinasi akhir saya kelak. Oke, tetapi kita akan coba menyoroti bagian itu melalui kitab Ulangan. Jadi kalau teman-teman melihat kitab Ulangan ini dalam bahasa yang lainnya, kitab ini disebut dengan Deuteronomika. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan Deuteronomos, Deutero dan Nomos. Deutero itu yang kedua, Nomos itu adalah hukum. Jadi ini hukum yang kedua, bukan berarti ada hukum yang pertama. Tetapi kitab ini ditulis oleh Musa untuk menjelaskan tentang pengulangan hukum yang pernah disampaikan lebih dahulu. Dalam arti kata lain, Musa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kepada orang Israel pada saat itu bahwa segala hukum yang pernah mereka dengar, yang mereka pernah pahami dahulu adalah sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang harus dipegang sebagai sebuah kebenaran yang terus-menerus mereka hidupi. Karena sesuatu yang mereka harus hidupi, maka kita kemudian bisa melihat bagaimana pentingnya, urgensinya bagian tentang hukum ini yang dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanannya bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan lalu menuju kepada tanah perjanjian. Maka kepastian bahwa mereka hidup di dalam tanah perjanjian, di mana ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka, bangsa Israel, tetap berpegang teguh. Karena Tuhan seakan-akan tahu ke depan bahwa tantangan kehidupan bangsa Israel di tengah tanah perjanjian, di mana di sana ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, adalah sesuatu yang tidak mudah. Bangsa Israel bisa saja kemudian jatuh ke dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu, ada hukum Deuteronomika, Deuteronomos, kitab Ulangan, yang ingin mengingatkan kembali, merefresh kembali, membawa bangsa Israel untuk kembali memahami, menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan janjinya. Oleh karena itu, bagian yang kita baca disebut dengan Shema Israel, dikatakan dengarlah dan berlakulah. Konon ini merupakan doa yang penting bagi bangsa ini yang telah diulang 2 kali di dalam sehari. Dan kalau kita melihat bagian ini dikatakan, Tuhan itu Allah kita. Kalimatnya begitu tuh. Yang pertama, Tuhan itu esa. Lalu masuk di dalam konteks bagian yang menjadi poin penting klimaksnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kalimat ini yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ketika orang Farisi bertanya, hukum manakah yang utama dan terutama? Dari semua hukum-hukum yang pernah mereka dengar, lalu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi, bagian yang penting dalam bagian konteks ini adalah bahwa Allah ketika menyatakan dirinya dan ketika kita percaya
kepada Jehovah, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang saat itu juga disembah oleh bangsa Israel, itu menyatakan dirinya dengan sebuah bentuk relasi yang sangat dalam. Kasihilah Tuhan Allahmu, guys. Jadi kalau kasihilah Tuhan Allahmu, kasih selalu bentuknya verb, kata kerja. Dia bukan kata benda yang mati, tapi dia sebuah bentuk kata kerja. Dan kalau kita melihat lebih dalam, di dalam ayat yang pertama pasal 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Jadi mulai pasal 6, ayat yang pertama, inilah perintah. Lalu kemudian komposisi penulisan-penulisan yang dipakai di dalam rentetan formula hukum tersebut yang menarik adalah selalu menggunakan istilah ABAB. Apa maksudnya ABAB? Karena ada sesuatu yang diulang sebelum menjelaskan sesuatu bagian yang lainnya. Contoh, pasal 5 ayat 1-6 adalah sebuah penjelasan alasan. Perjanjian. Sebelum masuk ke dalam pasal yang ke-6, hukum ini mengatakan tentang alasan mengapa mereka harus mengikat janji kepada Tuhan. Karena Israel sudah dilepaskan dari perbudakan, mereka menjadi milik Tuhan. Alasannya jelas. Lalu kemudian pasal 5, ayat 7-21, ada hukum-hukum dan ketetapannya. Jadi sebelum masuk ke dalam hukum, guys, Tuhan itu mengangkat satu alasan dulu. Kenapa kamu harus mentaati hukum tersebut? Dan ini tidak selesai di sana. Pasal 5 ayat 23-33, penjelasan tentang penyataan. Penjelasan tentang sebuah alasan. Jadi ini bentuk A yang kedua. A aksen. A yang pertama penjelasan alasan tentang perjanjian. A aksen yang kedua penjelasan alasan lagi, tapi bentuknya pernyataan. Baru setelah itu B lagi, yaitu pasal 6 yang kita baca rentetan 1-25. Kaitan tentang hukum dan ketetapan. Jadi dengan semua formula penulisan ini, sebenarnya Musa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan sebuah penekanan. Hukum yang disampaikan, ketetapan yang disampaikan, selalu adalah wujud nyata dari ketetapan, alasan Allah menjelaskan hal itu, memberikan hukum itu, dan perjanjian Allah. Dalam arti kata lain, kalau kita tidak pernah memahami siapa Allah, kalau kita tidak pernah memahami penyataan Allah kepada kita, perjanjian Allah kepada kita, maka hukum apapun yang kita lihat di hadapan Tuhan, itu selalu menjadi beban, guys. Nah, Kak Jo ingat banget waktu masa muda ya, sekarang juga masih muda, tapi dalam bentuk yang lain ya. Masih muda dari dalam bentuk yang lain, maksudnya ya udah agak senior lah, tapi masih muda. Dulu masih muda, lebih muda lagi ya. Nah, waktu masih muda banget, saya sempat berpikir gini, ikut Tuhan sungguh-sungguh deh, ntar aja deh. Ya, ntar udah umur 50, 60 gitu loh ya. Kalau sudah injury time gitu, baru ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena waktu masa muda ikut Tuhan, hukum-hukum dan aturan tuh menjadi beban. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngecat rambut, harus ke gereja, harus baca Alkitab, harus berdoa, harus, waduh capek gitu loh. Dan rasanya nggak sanggup gitu loh. Karena semua hukum-hukum itu bukan memberi dampak sukacita, tapi sebaliknya malah memberi beban. Jadi pressure, saat teduh aja menjadi beban gitu loh. Berdoa aja lama-lama jadi beban, lihat jam terus, kadang-kadang pikiran udah kemana-mana. Nah ini adalah cara pandang yang keliru. Kenapa? Karena saya nggak sadar dan nggak ngerti penyataan Tuhan dan alasan Tuhan itu memberikan hukumnya. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 6 tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya alasan Tuhan memberikan hukum karena Dia lebih dahulu itu mengasihi kita, guys. Dia lebih dahulu mengajarkan kepada kita apa itu cinta. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Roma pasal 5 mengatakan kita masih seteru Allah. Kita masih berdosa. Justru pada waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati buat aku dan engkau, guys. Dan bukti cinta kasih itulah yang menggerakkan hati kita sedemikian untuk mau mengasihi Tuhan melalui mentaati hukum-hukumnya. Jadi iman adalah iman yang berdasar pada penyataan Allah melalui perintahnya yang diwujud nyatakan dengan tindakan ketaatan kepada Tuhan di dalam sebuah relasi kehidupan. Jadi iman kita ini bukan hanya sekedar apa kata orang, bukan hanya sekedar pengalaman yang kita alami, apa yang kita pernah jalani, tapi iman kita itu bersandar sepenuhnya kepada janji dan ketetapan Allah. Dan janji ketetapan Allah ini kemudian kita responi dengan sebuah ketaatan dalam bentuk relasi
di dalam kehidupan kita dan sesama kita. Jadi tema Sola Gratia dalam kaitannya dengan Hari Ayah hari ini, mungkin kita perlu memikirkan ulang bagaimana kita melihat papa kita di dalam sebuah konteks keluarga, relasi kita. Ya aku tahu siapapun Anda mungkin yang melihat atau mendengarkan khotbah ini, mungkin berpikir ya papa saya rasanya kok nggak ada sesuatu yang bisa dibanggain, ataupun ya memang ada gitu loh ya. Tapi kadang-kadang mungkin Anda pun berpikir seperti saya dahulu dan melihat papa saya ini hanya seperti orang munafik, hipokrit aja yang ikut dalam ke gereja, aktif di dalam semua bagian kerohanian, tetapi tidak terlihat sangat baik. Nampak seperti anak Tuhan di dalam konteks keluarga. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat beyond, melihat melampaui apa yang kelihatan dengan mata jasmani. Siapa papa kita yang Tuhan percayakan kepada kita? Siapa orang tua kita yang Tuhan percayakan hidup di dalam relasi, dalam keluarga kita? Jadi kalau kita melihatnya dari kacamata Tuhan, tentu saja kita kemudian dibangunkan dengan sebuah kenyataan bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua hal yang Tuhan izinkan, bahkan sebuah bentuk relasi, dan dimanapun Anda dilahirkan hari ini, keluarga model apapun yang Tuhan izinkan Anda lahir dan tinggal dan dibesarkan, dengan semua hal yang mungkin Anda anggap itu buruk, Tuhan hadir di sana dan Tuhan punya maksud, guys. Punya maksud. Masa-masa SMA saya juga kehilangan sosok papa. Dan kehilangan sosok papa itu membuat saya mencari papa lain dalam tanda kutip dalam bentuk relasi komunitas. Nah, komunitas itu, sebuah komunitas yang nggak baik, masalahnya di sana. Lalu pada waktu aku membutuhkan papa saya untuk jadi backing saya, untuk menjaga dan melindungi saya, dan dia tidak hadir, saya mencari geng-geng dan kelompok-kelompok pemuda lain, yang dimana saya bersandar kepada mereka supaya saya bisa safe. Iya, apakah saya tidak pernah kecewa? Saya sering kecewa dengan papa saya. Tapi hari ini saya bisa melihat bahwa Allah itu menyatakan dirinya melalui keberadaan papa saya yang demikian tidak seperti seharusnya menurut saya ya. Tidak seharusnya dia demikian. Tapi itulah yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya hari ini saya bisa bersaksi bagaimana Tuhan begitu baik di dalam keluarga kami. Dan di dalam segala kelemahan papa saya sebagai seorang papa yang harusnya bisa diandalkan. Tetapi Tuhan bisa membuka sesuatu yang baru. Kami belajar tentang pengampunan. Kami belajar untuk menerima kelemahan. Bahkan pada saat akhir-akhir hidupnya, saya melihat bagaimana papa saya diubahkan oleh Tuhan sedemikian sehingga dia bisa melihat Tuhan dan mensupport panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Dan sekali lagi tidak gampang. Tetapi ini poin yang pertama, di dalam sebuah bentuk iman, kalau kita betul-betul beriman kepada penyataan Allah, ketetapannya, kepada janjinya, dan kita mau hidup di dalam relasi kasih kepada Tuhan yang diwujud nyatakan dengan kasih kepada sesama, maka ketaatan kita kepada Tuhan dinyatakan dalam ketaatan kita kepada orang tua yang sedang belajar taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu diwujud nyatakan dengan cara kita ini taat kepada papa mama kita yang mungkin di dalam perjalanan mereka pun mereka sedang belajar taat kepada Tuhan, guys. Mereka itu bukan udah sempurna, enggak gitu loh. Papa mama kita itu banyak sekali kelemahan. Oke gitulah tradisi. Ya ada kebiasaan yang membuat kita tuh nggak bisa terima. Ada beberapa orang tua, beberapa papa yang begitu gengsi yang mengatakan saya nggak mungkin minta maaf kepada anak saya. Ya, karena saya tidak pernah dibesarkan di dalam kelompok komunitas seperti itu. Jadi ngerti nggak sih? Jadi papa kita pun adalah sebuah produk dari sebuah keluarga yang dulu dia pun dibesarkan di sana. Dan dia pada waktu dibesarkan, papanya alias engkong kita, itu nggak pernah minta maaf pada papa kita. Dan bagaimana mungkin sekarang papa kita itu melakukan hal yang sama, minta maaf kepada kita? Sangat sulit. Tetapi apakah itu menjadi alasan kita tidak taat kepada papa mama kita? No. Kita belajar tetap taat kepada papa mama kita. Karena itu adalah sebuah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ini hal yang tidak mudah yang kita bisa jalani. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, maka kita bisa menyadari sebuah kebenarannya yang kemudian diungkapkan dengan lebih dalam, teman-teman sekalian. Bagian yang kedua adalah iman kita kepada Kristus adalah menjadi fondasi di dalam relasi.
Kalau kita kembali ke dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 dan pasal 6 ayat 5, itu ayat yang sama, perjanjian penyataan dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi Shema Israel itu bicara tentang sebuah penyataan dan hukum. Apa yang kuajarkan haruslah engkau perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi dasar fondasi sebuah bentuk ketaatan adalah dengan sebuah pertanyaan yang kita harus jawab, guys. Jawaban pertanyaannya adalah, kenapa gue harus lakuin apa yang harus aku lakuin? Apa yang menjadi doronganku? Kenapa aku harus begitu taat? Ya. Kalau kita melihat kepada para filsuf zaman dahulu yang mengatakan relasi adalah social contract. Oh ya. Jean Paul Sartre pernah mengatakan sebuah konsep bahwa setiap manusia itu independen di dalam dirinya sendiri. Setiap manusia itu berhak memutuskan dengan siapa dan kepada siapa dan kapan mereka berhenti untuk berelasi dengan seseorang. Itu semuanya kembali kepada personal. Jadi kalau lu nggak suka papa lu, ya lu evaluasi papa lu kalau misalnya nggak cocok ya lu cari papa yang lain gitu loh. Semuanya itu kembali kepada independensi diri. Karena begitu relasi itu dipaksakan, maka salah satu akan menjajah relasi yang lain, orang yang lain, dan itu menjadi sebuah tekanan. Dan menurut John Paul Sartre, itu tidak akan membuat dampak kemanusiaan di dalam diri kita. Maka manusia harus diberikan sebuah otoritas untuk memutuskan kepada siapa dan dengan siapa mereka berelasi. Tapi apakah dengan demikian? Saya pikir tidak demikian. Maka waktu diajarkan kasihilah Tuhan Allahmu, apapun yang kau telah terima, ajarkanlah. Ayat yang ke-6 tadi. Ini tidak ada asteriknya SNK berlaku gitu loh, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada. Di dalam musim apapun, di dalam kondisi apapun, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, orang tua mengajarkan anak-anaknya dengan firman Tuhan, adalah hal yang mutlak. Jadi kalau fondasinya, itu kita pakai fondasi dunia, fondasi orang-orang di sekitar kita, maka kita akan gambiar, nggak jelas, kita ini mau kemana. Dan pada waktu kita nggak mengerti kita mau kemana, perhatikan baik-baik. Masalah kita bukan semakin selesai, masalah kita malah semakin berat untuk dijalani. Saya pernah tuh ketemu, ada sekelompok anak pemuda yang pernah kumpul. Anak-anak pemuda ini pada waktu kumpul, semuanya punya kepahitan kepada papa mamanya. Dan pada waktu mereka kumpul, dia ngatain gini, udahlah nggak usah dipikirin. Ya papa gue juga begitu kok, mama gue juga begitu kok. Keluarga kami juga keluarga yang divorce kok. Udahlah, santai aja bro, nggak usah pusing-pusing, nggak usah ngedoain. Kalau mereka nggak mau tanggung jawab, ya lu tuntut aja hak lu sebagai anak. Sampai begitu gitu loh. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan independensi diri. Berontak, protes, ya. Tidak mau tunduk kepada otoritas, pengennya bebas. Pengennya lakuin apa yang gue suka. Nggak peduli apapun yang terjadi kepada orang lain. Yang penting gue happy, gue bahagia. Nah orang yang seperti ini nggak memahami apa itu kebahagiaan. Orang yang seperti ini nggak memahami bahwa kehidupan di dalam dunia itu bukan milik kita, guys. Kehidupan di dalam dunia itu dipercayakan. Bahkan kita nggak pernah bisa mengusahakan nafas kehidupan. Dan pada waktu kita masuk dalam sebuah fase kehidupan yang membuat kita berpikir bahwa hidup yang kumiliki ini bukan milikku, di sana baru kita sadar. Sadar apa? Ya ini kata firman Tuhan tadi. Bahwa apapun yang kamu telah dengar, itu semuanya karena Allah yang lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Sehingga manusia menjadi hamba dosa dahulu, terbelenggu dengan semua kesulitan dan dosa dan pelanggaran. Dilepaskan oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa anak pemuda hari ini gua nggak merasa punya banyak dosa. Come on, man. Waktu kamu lakukan yang baik aja, ya, tanpa mengkaitkannya itu dengan Tuhan, itu sebuah dosa. Tahu nggak sih? Kalau ada papa dan mama, lalu punya anak itu baik kepada orang lain, tapi nggak baik sama papa mamanya. Itu kan jahat namanya gitu loh. Mana mungkin kita bisa baik kepada orang lain, tapi kita nggak baik sama papa mama. Kan sebuah kebaikan yang melupakan Tuhan Sang Pencipta adalah sebuah kejahatan. Jadi kalau iman kepada Kristus, di dalam konteks apapun,
Kita tetap dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi papa dan mama kita dalam semua musim kehidupan yang menjadi fondasi. Untuk menjawab alasan mengapa aku tetap mencintai orang yang mungkin kita rasa nggak layak untuk dicintai. Disinilah kuncinya guys. Bahwa Yesus waktu mati di atas kayu salib pun, dia memberikan nyawanya kepada orang-orang yang tidak mencintai dia. Penebusan Kristus menyatakan kasih Allah kepada kita yang tidak layak dikasihi. Sehingga kita bisa belajar mengasihi mereka yang mungkin kita rasa tak layak untuk dikasihi. Saya nggak tahu dengan kondisi teman-teman semua. Hari-hari ini di dalam rumah, ya sulit untuk keluar. Ada berapa banyak konflik yang sudah terjadi. Ada berapa banyak ledakan, teriakan, umpatan. Ya, mungkin bantingan pintu, bantingan benda. Ada berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan yang melukai. Entah itu papa mama kita melukai kita atau kita yang berkata-kata melukai hati papa mama kita. Hari ini pandang kepada Yesus. Jangan tanya siapa yang salah guys. Kalau memang merasa hubungan kita itu nggak baik, ya datang kepada dia. Minta tolong Allah Roh Kudus. Minta tolong kepada Kristus Tuhan. Berikanlah hati yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Supaya kita bisa belajar mencintai mereka. Yang mungkin terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Setelah engkau minta maaf, dia mengulang lagi kesalahan yang sama. Tapi disinilah kok poinnya, fondasi itu tidak tergantung kita ini berhasil atau tidak berhasil melakukannya. No, kebenaran tetaplah kebenaran. Maka Yesus mengajarkan kita ini hanya ranting. Di luar dia kita nggak dapat melakukan apapun guys. Maka bersandar kepada Kristus, bersandar pada Injilnya. Supaya di dalam Injil Kristus itu kita menemukan sebuah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Poin yang terakhir di dalam konteks bagian ini adalah iman kepada Kristus sebagai sumber kekuatan. Pasal 6 ayat yang ke-7 kalau kita membaca kalimatnya adalah haruslah engkau mengajarkannya. Ya ini memang betul. Ini semuanya bagian yang memang dikhususkan kepada orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Tetapi kalau kita hari ini anak pemuda yang belajar untuk melihat, kita bisa belajar poin yang dikatakan di sini berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kata berulang-ulang artinya mengasah dan menajamkan. Jadi kalau kata ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang tua untuk mengajarkannya, ini bukan masalah 1-2 hari. Ini bukan masalah 1-2 bulan, bukan masalah 1-2 tahun. Ini perjalanan yang panjang. Membutuhkan kesetiaan, membutuhkan konsistensi. Karena kan repot kalau orang tua mengajarkan, tapi anaknya tidak menerima itu sebagai feedback yang positif. Sulit juga. Artinya, bagian ayat ini tidak hanya mengajarkan kepada papa untuk diajarkan kepada anak, tetapi ayat firman ini mengajarkan bahwa anak pun suatu kali kelak akan menjadi papa. Nah, kalau kita yang jadi anak, lalu kemudian menjadi papa, apa yang kita pernah dapatkan dari orang tua itu harusnya diajarkan kembali kepada anak-anak kita kelak. Kan demikian. Tapi faktanya memang kita harus memahami, nggak semua orang tua melakukan hal ini. Nggak semua papa mama yang siap untuk melakukan hal ini. Dalam perjalanan waktu kita mengalami banyak luka. Kita mengalami banyak kekecewaan dari papa dan mama kita. Tapi sekali lagi, disinilah bentuknya konsistensi untuk melakukan mengajarkan berulang-ulang tak akan pernah mungkin bisa dilakukan jika tidak bersandar kepada kuasa Tuhan itu sendiri. Makanya sekali lagi ayat ini dimulai, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Kalau Tuhan itu Allah kita, bagian dibuka dengan sebuah penyataan bahwa deklarasi, keyakinan kita bahwa Tuhan itu Allah kita, itu menjadi kekuatan untuk kita menjalani firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan hanya berharap cinta jika kita takut terluka. Karena justru luka itu adalah ujian terbaik untuk memahami arti cinta yang sesungguhnya. Nah teman-teman sekalian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, relasi dengan Tuhan Allah itu rusak. Dan pada saat yang sama Adam dan Hawa saling menuduh satu dengan yang lain. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pada awal muasa manusia jatuh ke dalam dosa itulah bentuk relasi tak ada lagi yang sempurna.
Setiap manusia mencoba untuk berelasi dengan sangat dekat, sangat intim. Bahkan ketika kita mencintai orang yang kita sangat-sangat cintai, orang tersebut punya potensi yang sangat besar untuk melukai kita. Dan sebaliknya pada waktu kita tidak mau mencintai orang lain, kita membutuhkan cinta dari orang yang dekat. Jadi kita di dalam posisi yang maju salah, mundur salah, guys. Tetapi kalau kita melihat kepada firman Tuhan, panggilan Tuhan adalah kita bisa untuk tetap dekat dengan orang lain. Tetap mencintai orang yang kita kasihi dengan sungguh-sungguh. Walaupun akan terluka, tetapi konflik yang terjadi dilihat dari kacamata firman Tuhan. Besi mendajamkan besi. Lebih baik teguran, walaupun itu menyakitkan, daripada sebuah pelukan yang erat, yang kadang-kadang justru bisa mematikan. Lebih baik teguran yang menyakitkan, guys, daripada pelukan yang sangat erat yang justru membuat kita mati karena terlalu besar pelukan itu. Hari ini kita ada dalam sebuah keluarga. Mungkin ada banyak teguran yang kita dapatkan dari papa mama kita. Ada banyak nasihat yang membuat kita itu, aduh malas banget sih. Ini ngapain sih, kok nggak ngerti sih, gue pengen main games, gue pengen have fun, gue pengen nonton YouTube, gue pengen nyantai. Ditanya ini, tanya tugas. Udah baca Alkitab apa belum? Dalam hati kita juga mikir, papa udah baca atau belum? Oh nyuruh-nyuruh gue sih baca. Kita sebagai anak tuh bisa berontak gitu loh. Dan kita sulit sekali untuk menemukan cinta orang tua kita karena kita selalu terluka. Tapi itulah cinta yang sejati, guys. Karena begitu luka diizinkan oleh Tuhan terjadi, luka itu menjadi ujian yang terbaik. Karena Alkitab mengatakan, jika engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Kasihilah musuhmu, guys. Kasihilah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau kita bisa terluka dan konflik, lihatlah dengan kacamata iman. Karena kacamata iman kita menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi mereka yang mungkin bagi kita tidak layak untuk dikasihi. Tapi ingat, guys, sebagaimana kita pun di hadapan Tuhan tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Tuhan toh tetap mengasihi kita. Maka di dalam Dia ada sumber kekuatan. Untuk apa? Untuk mengasihi mereka yang mungkin bagi kita nggak layak untuk dikasihi. Iman akan berkata, papa mungkin bukan orang yang sempurna. Tapi justru di tengah-tengah ketidaksempurnaannya, Dia tetap yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin sekali, kalaupun kita bisa punya kesempatan ganti papa, ganti mama, saya yakin kita pun akan jauh lebih kecewa. Dan kita akan berpikir lebih baik papa mama saya yang pertama. Yes, karena ketidaksempurnaan papa mama kita itu bukan berarti dia yang tidak yang terbaik buat kita. Coba deh hari ini kita sebagai anak, kita renungkan ulang bagaimana perjalanan hidup kita hari-hari ini. Kita nggak pernah bisa mengingat semua kenangan kan. Tapi hari ini saya sebagai papa, saya bisa kemudian berempati kepada para orang tua. Tahu nggak? Mereka pada waktu bayi nggak pernah tahu bagaimana anak-anak ini, bayi-bayi ini, ketika sakit kita begitu cemas, kita menggendong dia semalaman sampai pagi. Kita berjuang mati-matian untuk mengasihi anak yang Tuhan percayakan. Kita berpikir sangat keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Kita berpikir sangat keras bagaimana supaya anak ini dipelihara mungkin di dalam segala kesederhanaan. Di dalam ketidakmampuan kita belajar berjuang. Tapi demikianlah yang Allah nyatakan, bukan? Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga. Begitu mengasihi anak-anaknya sehingga kita mencatat tidak mungkin. Kalau ada anak minta roti dikasih racun, dikasih kalajengking, nggak mungkin. Bapa di surga itu begitu sangat mengasihi kita. Dan hari ini di tengah-tengah kehidupan keluarga, mari kita dengan iman. Hanya dengan iman, guys. Hanya dengan iman. Kita bisa melihat dunia ini sebagaimana Tuhan ingin supaya kita melihatnya. 2 Korintus pasal yang keempat, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikianlah sebagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita hidup only by faith. We live by faith, not by sight. Kita ini hidup karena iman, bukan karena melihat. Nah, ketika kita di dalam Kristus, iman dianugerahkan kepada aku dan engkau. Ayo lihat ini di dalam sebuah konteks keluarga. Ayo kita lihat
papa mama kita dengan iman kita ini gitu loh guys. Mari kita lihat kehidupan di dalam keluarga ini dengan iman kita ini guys. Karena iman pemberian Tuhan. Dengan imanlah kita belajar berjalan untuk melangkah di dalam semua kesulitan, tekanan, penderitaan. Kita nggak bisa habis pikir kok ini bisa terjadi. Tapi kita punya sebuah keyakinan bahwa Allah tetap berdaulat, mengontrol dan menguasai segala sesuatu di dalam dunia ini termasuk hidupku dan hidupmu. Dan ketika Dia menguasai hidupku dan hidupmu, dan berjalan di dalam iman, mentaati perintah dan hukumnya sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Kristus, di sana kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Yes. Orang yang menghormati Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Dan itu janjinya. Dan sebagaimana Kristus sudah mati, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kebangkitannya memberikan kepada kita pengharapan bahwa selalu ada hari esok yang lebih baik. Ayo, come on guys. Hari ini kita ngambil komitmen untuk hidup mengasihi papa mama kita sebagaimana Kristus mengasihi papa mama kita. Dan mengasihi kita, manusia yang tidak layak dikasihi. Dan di dalam Kristuslah kita menemukan jawaban yang pasti. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan selalu akan mendatangkan kebaikan. Saya tahu bagi teman-teman sekalian mungkin seperti saya, sudah tidak punya apa-apa. Tapi hari ini mari kita ambil sebuah kesempatan untuk belajar mengasihi orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Ya. Tentu saja pada waktu papa saya meninggal pun ada banyak penyesalan. Saya belum bisa membahagiakan dia. Tapi memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan? Dan hari ini saya tidak menyesali dalam hidup dalam masa lalu, tapi saya belajar menjadi papa yang lebih baik, yang terbaik. Supaya anak-anak saya kelak suatu kali nanti bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus. Ya, karena nggak mungkin ada saya kalau tidak ada papa dan mama saya. Dan hari ini pun tidak ada anak-anak saya tanpa papa dan mama saya. Dan di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan papa dan mama yang tidak sempurna, tapi yang terbaik. Untuk kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik di dalam kehidupan berelasi di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu dalam hatimu, jangan ditahan, jangan disimpan. Ya. Sampaikan, ucapkan maaf kepada papa mamamu. Peluk dia selama masih ada kesempatan untuk memeluk. Karena suatu kali kelak kita sadar, kita nggak mungkin punya kesempatan yang sama untuk memeluk dia. Ya. Belikannya sesuatu yang terbaik. Ungkapkanlah cinta kasihmu kepada papa mamamu. Dan yang lebih penting daripada itu adalah berdoa bagi papa mamamu. Dengan imanmu kepada Kristus Tuhan, nyatakanlah betapa engkau mengasihi papa mamamu di tengah ketidaksempurnaan mereka. Dan bagi kita semuanya anak pemuda GK Gloria Galaksi, mari kita bergandeng tangan dalam sebuah komunitas untuk saling memperhatikan dan mengingatkan satu dengan yang lain dan bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sudah berikan atas kami. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan cara kami mengasihi papa mama kami. Ajarkanlah kami dengan iman kami melihat kehidupan di sekeliling kami. Dan dengan iman kami bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat kebaktian ini, mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan berkati para hamba Tuhan, majelis gereja kami, Gloria Galaksi, supaya di dalam situasi apapun, kami tetap berkontribusi dalam kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan, sehingga ada banyak orang dengan lutut bertelut linda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Pakailah gerejamu, pakailah kami di dalam masa muda ini, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.
Papa saya tuh orangnya kayak unik gitu. Papa itu orang yang tegas, disiplin, dan suka membuat lelucon. Papi adalah sosok ayah yang baik, pintar, bekerja keras, selalu melindungi keluarganya. Papa saya adalah seorang yang selalu berjuang dan tidak pernah menyerah saat ada yang gagal. Papaku itu orangnya seru Dan lucu, ya menggemaskan sekali. Hal yang aku banggain dari Papa itu nggak cuma rajin bekerja, tapi juga rajin renungan dan sayang keluarga. Menjual parfum dan menitipkan barang untuk orang lain dari luar negeri. Papi telah memberikan banyak pelajaran hidup melalui pengalaman hidupnya. Selain itu, Papi juga selalu menjelaskan hal-hal yang tidak saya mengerti, misalnya pelajaran sekolah maupun tentang pengetahuan umum. Mau mendidik aku walaupun aku nakal, mau jalan-jalan walaupun capek habis kerja, dan sering menghibur anak-anaknya. Selalu mensupport saya dalam hobi saya dan dalam kehidupan saya. Dan hidup saya akan tawar tanpa ayah saya. Dan terima kasih telah berjuang untuk keluarga. Terima kasih Pak atas jasa dan kasih sayang Papa. Semoga Bapak akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Papa sudah mendidik aku dan menghibur aku ketika aku sedih dan mencukupi kebutuhan hidupku. I love you. Papi, thank you for your love and your care. I will always pray for you and may God's love be with you forever. Papa jangan capek-capek ya, semangat! Teman-teman, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Terima kasih kepada Evangelis Joy Manik atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Marilah kita meresponi firman-Nya dengan bersyukur dan memberikan persembahan. Rancangan
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Ini sedikit dari apa yang kami punya, kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap orang tua bagi jemaat GKA Gloria Galaksi Tuhan, khususnya untuk ayah atau papa Tuhan. Berkatilah setiap mereka Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, rezeki, dan umur panjang Tuhan, dan perlindungan di dalam nama-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan perlindungan daripada-Mu Tuhan bagi orang tua, dari pemuda, remaja kami yang sedang sakit, atau yang sedang terbaring Tuhan. Jamahlah setiap orang tua kami Tuhan, jemaat, pemuda GKA Gloria Galaksi ini Tuhan. Tuhan, kiranya berkatilah setiap pemuda dan remaja Tuhan di GKA Gloria Galaksi ini Tuhan. Kiranya setiap pemuda dan remaja Tuhan bisa semakin hidup dan bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Berikanlah rahmat-Mu Tuhan supaya kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Dan kami semakin percaya dan berpegang teguh akan firman-Mu Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pujikan Bapa terima kasih. Oke teman-teman sekalian yang dikasih Tuhan, kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dan kita bersyukur karena Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya dan firman-Nya kepada kita. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan memasuki ibadah kita di kehidupan kita hari lepas hari di dalam masing-masing kita. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan menyertai kita berjalan dalam masa muda ini, hidup untuk taat pada firman dan mengasihi orang tua dan sesama kami, sebagaimana Tuhan yang memberikan kepada kami hukum tersebut dan cinta kasih-Mu. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.